hal yang harus kita lakukan dalam perawatan karet ya. 4 perawatan dasar pada tanaman karet agar karet kita ke depannya lebih bagus hasilnya dan lebih bagus lagi. Yang pertama adalah pemupukan yang sesuai ya. Jadi pemupukan itu harus mengandung nitrogen, fosfat, kalium. Syukur ada tambahannya baron, itu akan lebih baik lagi. Itu yang pertama, artinya pemupukan yang rutin sesuai dengan dosisnya. Kemudian yang kedua adalah pengendalian air pada lahan kita ya. Lahan kita kalau bisa jangan sampai bongkor seperti ini ya. Jangan sampai bongkor seperti ini. Kenapa? Sebab kalau dia hujan, airnya menggenang, airnya itu akan mempercepat pertumbuhan jamur yang akan merusak batang karet itu sendiri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kebersihan kebun. Jadi kebun kita usahakan bisa bersih ya. Minimalnya di lingkar batang, minimal 1 meter dari lingkar batang ini harus betul-betul bersih agar kita waktukan pemupukan, seandainya pemupukan tabur itu bisa diserap oleh tanaman maksimal, tidak dimakan oleh tanaman yang ada di seputaran kebun karet kita. Kemudian itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah istirahat kebun. Istirahat kebun ini istilahnya begini ya teman-teman sahabat tani. 1 hari nyadap, 2 hari libur, itu yang benar. Tapi minimal setidaknya 1 hari sadap, 1 hari libur. Kemudian bisa kita berikan juga stimulan atau perangsang getah ya. Ini ada 2. Perangsang getah itu ada yang kimia, ada juga yang POC, dia pupuk organik cair. Ini banyak macamnya ya. Nah, yang kimia ini kita harus hati-hati ya, sepertinya mengandung etepon. Kandungannya etepon itu memang merangsang getahnya luar biasa ya. Fungsi dari perangsang getah ini supaya getahnya tidak gampang beku waktu mengalir sehingga bisa mengeluarkan getah atau latek yang banyak. Tetapi stimulan kimia ini harus hati-hati ya, dosisnya harus sesuai, harus dibaca dulu betul-betul anjurannya. Apabila kebanyakan dosisnya atau ketinggian dosisnya bisa merusak karet itu sendiri. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan stimulan organik ya. Ini contohnya seperti poles 5 jari. Ini organik. Jadi walaupun kita makainya secara banyak dan semakin sering kita gunakan, dia akan semakin baik. POC 5 jari itu seperti ini ya teman-teman ya. Tuh ya. Ini POC poles 5 jari ini terbuat dari bahan organik. Ini sangat baik digunakan ya. Ini dilakukan penggunaan pupuk POC poles 5 jari ini adalah setengah bulan sekali atau per 15 hari sekali. Semakin kita sering menggunakan, maka kualitas getah kita akan semakin baik ya, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Cara penggunaannya sangat simpel sekali, hanya dioleskan saja di bidang sadap, didiamkan 2-3 hari baru disadap kembali. Dan tenang aja petani, sahabat petani karet, karena ini adalah terbuat dari bahan organik ya. Terbuat dari buah manja yang kandungan pupuknya sangat baik ya. Ini lengkap sekali, kandungannya ada nitrogen, fosfat, kalium. Kemudian juga ada saponin dan tonin yang bisa membunuh jamur yang ada di bidang sadap. Dan dia juga mengandung ZPT, zat pengatur tumbuh seperti giberellin dan sitokinin. Untuk teman-teman, untuk meningkatkan getah karetnya supaya hasilnya lebih banyak, dalam jangka waktu yang panjang akan lebih baik lagi. Nanti teman-teman bisa aja dicek di keranjang kuning, di situ sudah ada linknya untuk mencobanya ya. Sekian, selamat mencoba. Mudah-mudahan petani karet di Indonesia semakin lebih jaya lagi.